Ya. Yang pertama tadi menerangkan tindakan atau kegiatan yang sedang dilakukan pada saat dinyatakan. Yang kedua, menerangkan tindakan atau kegiatan yang direncanakan untuk masa depan. Ya, tindakannya akan dilakukan nanti, tetapi ada perencanaan. Nah, itu masuk present continuous bisa digunakan ya di dalam planningnya. Kemudian menerangkan kegiatan yang dilakukan dalam satu periode tertentu. Ya, biasanya ini periodenya lama. Misalnya, are you still working? Ya, berarti dia sudah melakukan pekerjaan itu dalam kurun waktu yang lama, bisa setahun, 2 tahun, 3 tahun, dan dia ditanya, "Apakah kamu masih tetap bekerja di sana?" Gitu ya. Jadi ini bukan bukan dalam artian apakah kamu masih bekerja sekarang ini, maksudnya bukan bekerja pada saat dia ngomong, ya, tetapi dia bertanya, "Apakah kamu masih bekerja di perusahaan itu?" Ya, dia bisa memakai ing. Ini terjemahannya bukan berarti apakah kamu sedang bekerja di perusahaan yang sama, enggak ya. Ya, jadi ini tidak langsung dinyatakan dalam posisi sedang bekerja, ya, tetapi apakah kamu masih bekerja di dalam perusahaan yang sama, ya. Dia memakai working, tetapi pengertiannya, ya, dia menjadi pekerjaan yang dilakukan dalam periode tertentu. Yang keempat adalah menerangkan situasi yang sementara. Ini biasanya di dalam dua kegiatan yang berbeda atau dua hal yang berbeda, ya. Ya, contoh, dia biasanya bermain piano. Nah, ada di sini yang menjadi kata kuncinya, berarti di situ harus ada kalimat simple present tense-nya dulu. Usually, ya yang kita pelajari kemarin ya. Usually, ya, often, ya, always. Nah, dia harus ada dulu simple present tense-nya. Nah, baru setelah simple present tense, dia akan muncul present continuous, ya, yang menerangkan situasi yang berbeda dari yang simple present tadi, simple present ini. Ya, dia biasanya bermain piano, tetapi dia sedang bermain gitar sekarang. Ya, dia biasanya memanjat pohon, kucing itu biasanya memanjat pohon, tetapi dia sedang tidur sekarang. Bisa ya. Ya, the cat usually climbs the tree, but it is sleeping now, gitu ya. Bisa seperti itu ya. Jadi ada dua kegiatan yang eh, dilakukan ya, tetapi salah satunya itu ya berbeda dengan kegiatan yang dilakukan setelahnya ya. Jadi ada dua situasi yang digabungkan di dalamnya, tetapi salah satunya kalian harus lihat bahwa di situ ada yang namanya simple present tense. Ini kata kuncinya ya. Kalau ini muncul berarti dia present continuous itu menerangkan situasi yang muncul sementara dari dua kegiatan. Oke, dari 4 fungsi ini ada yang mau ditanya, ini questions? Ya, karena waktu sudah berputar makin cepat, kita juga tadi agak lama masuknya, ya kan? Ini bisa agak cepat biar kita bisa nanti sempat post test lagi. Ada yang mau ditanya untuk ini? Untuk yang fungsinya ini ada 4. Ada ya, lanjut ya. Oke, saya lanjut. Ya, ini time signal-nya. Sama kayak simple present tense kemarin. Kalau ini time signal-nya adalah now, at this moment, this time, at present, right now, listen, look, just now ya. Ini semuanya artinya tidak jauh-jauh beda dengan artinya sekarang, saat ini, di waktu ini, saat ini juga gitu ya. Ini time signal-nya kalian nanti bisa baca ya untuk present continuous ya. Dan di time signal present continuous tidak ada kata usually ya. Itu untuk simple present tense, kecuali untuk yang kalimat kayak tadi itu dia menerangkan situasi yang berbeda. Ada kalimat simple present tense dulu, bisa muncul kata usually, often, tetapi setelah itu ada koma dan dilanjutkan dengan present continuous ya. Di time signal-nya tidak ada kata usually, tidak ada last day ya di dalam present continuous ya. Tidak ada last year, tidak ada next month ya, tidak ada esok, tidak ada nanti, bulan depan ya. Present continuous berarti harus sekarang, saat ini juga. Oke. Ini formulanya ya.
mungkin sebagian besar sudah tahu ya, subject plus to be ya. Ini bisa disebut dengan to be ya. Ya. To be. Ya, kalau dulu mungkin di sekolah belajarnya kan to be namanya, to be M is R ya. Kalau dia subjeknya adalah I, U, W, D, berarti yang dipakai adalah R dan M. Kalau dia I berarti memakai M, U, W, D dia memakai R. Oke. Kemudian kalau he, she, it dia memakai is. Itu aja bedanya ya. Negatifnya tinggal ditambah not di belakang to be, berarti be, kemudian dimunculkan not. Ya, I'm not walking right now. Saya tidak berjalan sekarang. Ya, interrogatifnya berbentuk tanda tanya, berarti be-nya di depan. Ya, to be di depan diikuti dengan subjek, kemudian verb ing dan juga objek atau komplement. Formula ada yang mau ditanya? Ini question untuk formula. Ada ya? Oke, lanjut. Ini contohnya kalian bisa lihat ya. This time I am listening to the music ya. Saat ini saya sedang mendengarkan musik ya. Jadi ingat, untuk present continuous tense selalu yang digunakan adalah verb ing setelah to be. Ini dia rumusnya. Pokoknya kalau dia sudah present continuous berarti to be ditambah dengan verb ing. Ya, kemudian kalau ada yang bilang what are you doing? Ya, jawabannya adalah I'm listening to the music ya. Kalau memang sedang dilaksanakan. Ya. Are you listening to the music? Yes, I am. Bisa aja ini dijawab singkat ya. Ini kalau dijawab secara lengkap, yes, I am listening to the music. Tapi biasanya memang secara umumnya untuk menjawab pertanyaan seperti ini memang cukup disebutkan dengan subjek plus to be-nya aja. Yes, I am. No, I am not ya. Yes, she is. Yes, no, she is not gitu ya. Jadi umumnya hanya disebutkan dengan no atau yes, kemudian ditambah dengan subjek plus to be-nya ya. Umumnya seperti itu. You are doing homework now. Ya, kamu sedang mengerjakan PR. Ya. Kemudian ada pertanyaan interrogatifnya adalah are you doing homework now? Ya. Negatifnya you are not doing homework now. Kamu tidak sedang mengerjakan PR sekarang. Ya. He is reading your book. Dia sedang membaca bukumu. Ya, ingat ya. Kalau he, she, it berarti to be-nya adalah is. Ya, cat to be-nya adalah is. Kemarin waktu kita belajar kenapa cat itu to be-nya masuk jadi is? Ada yang bisa kasih jawaban? Kenapa cat to be-nya jadi is? Karena singular ya, Coach. Ya, masuk dalam singular third person ya. Orang ketiga tunggal. Orang ketiga tunggal itu bukan berarti semuanya harus orang gitu ya. Itu hanya dalam kata ganti bahasa Inggrisnya aja. Artinya dia berdiri di dalam pribadi kata ganti ketiga untuk orang termasuk binatang. Ya, benda, binatang, perempuan, laki-laki kalau disebutkan secara jelas jenis kelaminnya dia masuk sebagai third singular person ya. Jadi yang ketiga ya. Oke, ada yang mau ditanya ini question?
Lagi tak catat. Ya, gimana? Masih dicatat ini, Gus. Nyatat, kalian nyatat ya? Ya nggak apa-apa sih, bagus. Tapi nanti ini saya bagi juga di grup dengan tujuan sih, maksud saya supaya kalian fokus aja untuk ini. Tapi nggak apa-apa, kalau mau catat pun bagus ya. Silakan, siapa tahu kalian mau menambah-nambahkan, ada yang mau ditambahkan tentang apa gitu, silakan ya. Kalau dicatat Tapi itu nanti lebih ini coach, lebih inget ya. lebih nempel gitu ya, iya, Iya, setuju. Karena saya juga soalnya dulu gitu ya. nggak sekilas mata aja, dimikir Iya, juga. betul. Jadi Yes. ada nempel gitu dia ya. Oke ya, lanjut ya. Is he dancing with Maya? Apakah dia sedang berdansa dengan Maya? Yes, he is. No, he is not. Ya, ya seperti yang saya bilang tadi, umumnya memang akan jawaban itu biasanya sih no, he is not. Ya, yes, he is. Ya, gitu ya. Ya, walaupun memang bisa dijabarkan dengan panjang gitu, tapi yes, he is pun sudah cukup. No, he is not juga sudah cukup sebetulnya. Ini contohnya dalam kalimat positif, negatif, dan interrogatif ya. I'm reading the story tales. Saya sedang membaca dongeng ya. I'm not reading the story tales. Saya tidak sedang membaca dongeng. Nah, ingat kembali ya teman-teman ya. Ketika kalian katakan bahwa I'm reading, berarti posisinya kalian benar-benar pada saat itu sedang membaca ya. Walaupun misalnya pembacanya sudah selesai, bahkan 1 detik yang lalu, berarti itu tidak boleh lagi dikatakan present continuous. Kalian tidak boleh lagi mengatakan itu I'm reading, ya, tetapi menjadi I have read the book, read the story tales. Ya, saya sudah membaca, walaupun misalnya lewat 1 detik. Ya, intinya ketika kalian sedang melakukannya, baru kalian mengatakan itu present continuous. Ya. Ini contohnya lagi, you are sitting under the tree. Kamu sedang duduk di bawah pohon. Berarti pada saat itu posisinya adalah memang dia sedang di bawah pohon, ya. Are they sitting under the tree? Ya kan? Ya. Apakah mereka, ya? Jadi ingat, to be di sini ya berfungsi sebagai kalimat tanya, ya. Ketika to be berada di posisi depan, kalian harus ingat bahwa to be itu akan berfungsi sebagai kalimat tanya. Ya, kalau sebenarnya ya terjemahannya ini secara literal atau secara kata per kata sebetulnya bukan apakah mereka duduk, tetapi sedang dudukkah mereka di bawah pohon, itu ya. Jadi ada penambahan kah di dalamnya itu. Kalau dia dalam bahasa Indonesia ya, sedang dudukkah mereka di bawah pohon, ya. Sama dengan yang tadi juga ya, misalnya kayak misalnya tadi, am I reading the story tales? Membaca dongengkah saya? Nah, itu sebetulnya kalau kalimat tanyanya gitu ya. Ya, karena dia di situ to be yang berfungsi untuk membentuk kalimat tanya. Gitu dia. Tapi diterjemahkan menjadi apakah juga ya nggak masalah gitu ya. Ya. Ini juga, nah ini dia. Nah, jadi dia sama-sama berfungsi ya sebagai kalimat tanya apa, ya. Oke. Nah, ini ilmu untuk kita ya. Yang tadi untuk present continuous
sampai dengan yang contoh-contohnya ada yang mau ditanya any question? Karena kita akan lanjut ke yang namanya ada stative verb. Kemarin sebetulnya kan kita udah belajar ini ya. Waktu yang belajar tentang verb ya, ada yang dynamic, ada yang statif ya. Nah, tapi ini statifnya ini nanti lebih penggunaannya dia tidak boleh digunakan dalam present continuous ya. Nah, kira-kira ada nggak tadi yang mau ditanya dulu untuk yang present continuous-nya? Ya, nggak ada ya. Nah, jadi stative verb itu adalah kata kerja yang menunjukkan keadaan atau situasi yang tidak diharapkan untuk berubah dan tidak menggambarkan aksi atau tindakan. Ya, dan ini semuanya tidak boleh digunakan dalam present continuous. Contoh, love. Siapa yang pernah dengar kata love? Love itu artinya adalah mencintai atau menyayangi. Pernah dengar semua kan ya? Pastilah ya. Iya, Kan? denger. I love you gitu ya. I love you, Ya. Angki. Oh gitu ya. Oke. Nah, love ya itu tidak boleh dalam grammar bahasa Inggris tidak boleh dibilang menjadi loving. Walaupun memang ya di dalam sekarang itu mungkin kalian akan temukan ya I'm loving it gitu kan atau we are loving each other gitu ya. Tetapi dalam grammar itu tidak benar. Dan kalau dalam British English orang-orang di sana tidak akan memakai kata-kata itu gitu. Tapi we love each other gitu ya. Selalu menggunakan simple present tense. Kenapa? Karena ya study verb ini yang terdiri atas 4 bagian ini ya, itu adalah kata kerja yang tidak diharapkan untuk berubah. Contoh tadi menyukai. Nah, ya menyukai itu atau menyayangi itu ya eh, tidak diharapkan atau tidak digambarkan untuk melakukan tindakan lain. Eh, kalau sudah sayang berarti dalam pemahaman ya grammar Inggris ya tidak perlu lagi muncul tindakan untuk tidak menyayangi ya. Kalaupun itu muncul berarti jadinya hate nanti ya. Nah, dislike, prefer, kemudian contoh opinions, understand ya, remember, believe ya. Nah, di dalam hal-hal yang berbau emosional, kemudian opinions ya, sense, stage ya, itu tidak diharapkan ada perubahan. Ya, sehingga dia disebut static verb. Contoh ya, yang paling gampang supaya kalian ingat ya. Ya, dalam stage. Stage itu apa sih? Ada yang tahu arti stage? Apa bahasa Indonesia stage? Ayo di googling. Apa artinya stage? Wah, mana nih? Gak ada yang bisa ngasih jawaban arti stage? Negara. Oke, ya. Kok takut-takut? Iya, negara benar ya. Bukannya Nah, country berarti ya, coach? apa? Bukannya country ya? Country. Iya. Ya, country itu lebih dia kepada dia bukan penyebutan untuk negara sebetulnya. Country itu lebih kepada kebangsaan. Oh, beda ya, coach ya? Tapi kalau penyebutan negara itu states. Indonesia, Amerika, makanya United States, ya kan? United States of America, ya. Oh, Negara berarti Persemakmuran Amerika. states Indonesian gitu. Ya, jadi kalau misalnya di dalam eh, identitas kependudukan ketika nanti dituliskan bahasa Inggris bukan country tapi states. Country itu lebih dia berbicara kepada kebangsaan, bangsa apa. Walaupun memang mungkin dalam pemahamannya sama aja gitu ya, bangsa Indonesia, negara Indonesia gitu ya kan. Tetapi ketika dibilang bahasa Inggris daripada negara itu adalah states ya. Nah, contoh ya, kenapa tidak bisa jadi present continuous? Contohnya nanti ada saya adalah orang Indonesia. Nanti itu penyebutannya adalah I am Indonesian.
pakai be. Be ini artinya to be ya, to be. Ingat, bukan be lebah ya, to be. Ya, I am Indonesian. Indonesian ya, bukan Indonesia tapi Indonesian tambah N. Ya. Jadi kenapa dia tidak bisa menjadi bahasa Inggris, tidak bisa menjadi present continuous? Karena tidak ada I am being Indonesian, saya sedang menjadi orang Indonesia, nggak mungkin. Nah, gitu kira-kira ya. Ya, kalau dia sudah dikatakan I am Indonesian, berarti dari sejak awal sampai akhir dia memang adalah orang Indonesia, kecuali dia pindah negara. Ya, itu beda lagi ceritanya. Ya, jadi dia dipakai sebagai simple present tense, dianggap sebagai fakta atau kebenaran umum. Ingat ya, salah satu fungsi dari simple present tense adalah fakta atau kebenaran umum. Makanya yang menyatakan stage itu tidak boleh digunakan dalam present continuous ya. Nah, teman-teman boleh lihat-lihat yang ini semua ya. Ya, ini semua tidak boleh digunakan dalam bahasa present continuous, kecuali nanti memang ada pengecualian. Tapi ini dulu ya, ingat ya, emotional ya, like, love, dislike, hate, prefer, want. Prefer itu artinya apa? Lebih suka. Ini lebih suka ya. Want itu mengingini, hate itu membenci, dislike itu tidak suka, love itu menyayangi, like itu menyukai ya. Kemudian untuk mind atau opinions ada understand, remember, believe, know, seem ya. Kalau sense ini indera perasa. Ya, indera kita, panca indera kita ya. Smell, bau, taste merasakan, feel merasakan, tapi kalau taste ini merasakan dengan lidah, mengecap. Paham ya? Kalau feel ini merasakan dengan hati. Kalau hear atau sound itu dengan telinga. Kemudian see dengan mata. Nah. Oke, sampai sini. Any question? Ya, I am understanding this lesson. This bag is belonging to me. I've been believing in God since I was child. Child ini ya, ada kepotong. Ya, ya. Mungkin ada sebagian teman-teman yang mendengar kata-kata I am understanding. Nah, itu tidak benar. Yang benar adalah I understand. Ya, kemudian this bag ya belongs, bukan belonging ya, belongs to me. Kemudian I've believed ya, believed ya, saya telah mempercayai hantu ya sejak saya kecil ya. Kenapa pakai past? Lihat kata-kata di since I was, nanti kita akan belajar past tense ya, past perfect, past continuous, dan past tense, simple past tense. Kalau ada kata-kata since berarti itu masuk ke past, dan kalau past berarti pasangannya juga adalah past ya, past tense ya. Nah, nanti ini lanjut ya. Nah, ini yang benar ya, belongs ya, believe, understand ya, tidak menjadi understanding ataupun belonging ataupun menjadi believing ya. Contoh lagi, kalau misalnya di dalam dynamic verb ada kata-kata I've been living here for a long time. Ya. Nah, ini nanti ada pengecualiannya nanti ya kalau yang seperti ini. Tetapi dalam bentuk statifnya ya, know ya tidak menjadi knowing tapi noun ya. Saya tidak mengetahuinya. Ya. Kalau tinggal bedanya ya. Kenapa ini bisa menjadi present continuous? Ya, sedangkan know tidak bisa. Salah satunya ya tadi karena masuk dalam daftar yang tadi itu ya, daftar yang 4 tadi di dalam opinions atau minds ya. Nah, tetapi
dalam grammarnya living itu ya sesuatu yang bergerak, makanya dia bisa menjadi present continuous. Living ya tinggal atau hidup ya itu adalah sesuatu yang bergerak. Jadi bisa tinggal di sini, kemudian tinggal lagi di sana, kemudian akan hidup tinggal lagi di tempat lain gitu ya. Makanya dia bisa menjadi present continuous. Jadi masih diharapkan aktif gitu. Tetapi kalau dia noun atau mengetahui ya tidak lagi kita bilang kalau sudah saya tahu dia gitu. Kemudian kita tidak bisa mau merubah lagi menjadi tidak tahu. Kalau kita udah bilang tahu ya sudah tahu gitu ya. Jadi nggak mungkin jadi tiba-tiba oh tahu tapi nggak tahu gitu ya. Nah kurang lebih gitu ya. Ya, makanya dibilang jadi I've known ya. Saya telah mengetahuinya atau saya telah mengenalnya ya. Ya, ini contoh-contohnya nanti kalian bisa baca ya, kalian bisa lihat di ini di materi yang akan saya kirim ya. Love, hate, own, belong, understand. Nah, ini lagi ya. Agree, banyak kata-katanya yang tidak bisa dimasukkan ke dalam present continuous. Nah, kalau ini nanti kalian bisa lihat ya. Oke, ini pengecualian. Ya, beberapa tadi yang statif tadi bisa digunakan dalam present continuous ya, tetapi nanti dengan pengertian yang berbeda. Ya. Kata-kata apa saja yang bisa dimasukkan dalam present continuous walaupun dia adalah stative verb, yaitu yang ini tadi. Ya. Be, have, be itu menjadi ya, have memiliki, look melihat ya, see, think, taste. Nah, untuk kata-kata ini ya dia memang masuk dalam stative verb tetapi bisa berubah menjadi dynamic dan dipakai di dalam present continuous dengan pengertian yang berbeda. Contoh, ketika be ya to be ya MSR itu ya sebagai statif itu menyatakan negara seperti yang saya bilang tadi ya, atau menyatakan sesuatu yang memang itu apa adanya dan tidak bisa diganggu gugat. Ya. MSR atau to be akan berfungsi sebagai statif ketika dia menyatakan satu negara atau menyatakan yang memang itu adanya. Contoh, I am Indonesian yang saya bilang tadi ya, I am England ya kan, I am American ya. Jadi ketika berbicara tentang kewarganegaraan, status kewarganegaraan, maka dia akan menjadi statif dan memakai simple present. Ya. Tidak menjadi I am being Indonesian, enggak ya. Nah, kemudian ya, contoh kedua, you are mean. Mean ini artinya penjahat ya, atau nakal, atau apa istilahnya ya, nakal, jahat, kurang ajar gitu ya. Ya, kurang ajar gitu ya. Nah, di sini ketika dia menjadi statif ya, kamu adalah penjahat. Nah, di sini adalah suatu kenyataan umum bahwa si lelaki itu atau yang disebutkan you itu dia adalah seorang penjahat. Artinya dia sudah melakukan kejahatan, dia sudah mungkin pernah ditangkap, dipenjara ya, dan memang sudah dicap penjahat. Makanya dikatakan you are mean. Ya, dia memakai simple present tense. Tetapi ketika dia menjadi dynamic dan masuk ke dalam present continuous ya, itu jika menyatakan sifat yang sementara. Contoh yang mean tadi ya, why are you being so mean ya, mengapa kamu menjadi kurang ajar ya. Jahatnya itu maksudnya jahat yang kurang ajar gitu ya. Dia belum dilabeli cap penjahat, belum masuk penjara,
belum pernah dijatuhi hukum, tapi pada saat mereka ngomong atau beraktivitas, mungkin dia kurang ajar atau dia mungkin tidak menepati janjinya. Nah, dia katakan, why are you being so mean? Ya, mengapa kamu menjadi kurang ajar, menjadi jahat? Nah, maka dia diperbolehkan memakai present continuous ya. Masuk dia ya, are you being? Ya. Itu dia bedanya ya. Paham ya sampai sini? Ya, di sini dia hanya memakai subjek to be, langsung dia dengan me-nya. Di sini dia ya, kalimat tanya ini subjek, ini to be-nya, tapi ditambahin dengan being. Being itu sebagai penambah verb ing-nya. Ya, mengapa kamu menjadi jahat atau menjadi kurang ajar? Nah, di sini ya pengertiannya bahwa dia pada saat mereka ngomong tiba-tiba menjadi kurang ajar. Tetapi ketika dia sudah menjadi penjahat dan sudah dikenal oleh orang lain bahwa dia memang penjahat, maka dipakai dengan you are mean. Ya, bukan lagi being ya. Oke, gimana? Sampai sini? Pening-pening atau gimana? Paham? Silakan ya kalau Ada memang ada yang mau ditanya, masih kurang pada paham pening-pening ini, ya Coach. daripada bingung ya. Kemudian have. Kurang Ketika paham. have digunakan sebagai statif, ya, dia menyatakan kepemilikan. Contoh, I have two brothers. Ya, I have two pens. I have two books. Ya, tidak menjadi I am having. Ya, karena dia menyatakan kepemilikan dan tidak mungkin saya sedang memiliki dua saudara. Nggak mungkin tiba-tiba dibilang saya sedang memiliki dua saudara. Nggak ada gitu ya. Ketika menyatakan kepemilikan berarti langsung simple present tense, I have two brothers. Ya, saya sedang memiliki dua saudara. Berarti bentar lagi tiga gitu. Ya, karena lagi hamil mungkin gitu ya. Ya, tapi di dalam grammar bahasa Inggris tidak boleh menggunakan present continuous ketika menyatakan kepemilikan. Tetapi bisa menjadi present continuous ketika menyatakan pengalaman dengan kata yang sama yaitu have. We are having a wonderful vacation. Nah, di sini pengertiannya dia bukan lagi memiliki. Ya. Bukan menyatakan kepemilikan. Kami memiliki sebuah pengalaman yang liburan yang indah bukan, tetapi kami ya melaksanakan atau melakukan liburan yang luar biasa gitu ya, liburan yang hebat gitu dia. Jadi pengertiannya bukan lagi tentang kepemilikan, tetapi tentang pengalaman ya. Kami kami melakukan liburan yang luar biasa. Ya. Nah, sama dengan yang tadi untuk yang ini ya, sama kan dengan ini pengertiannya dia jadi bukan lagi menyatakan apa adanya ya, tetapi hanya menyatakan sifat sementara ya. Di sini be itu hanya menyatakan sifat sementara ya ketika mereka berbicara. Nah, sama dengan ini. Have-nya bukan lagi menyatakan kepemilikan tetapi menyatakan pengalaman. Ya, we are having wonderful vacation, we are having a beautiful experience gitu ya. Boleh memakai we are pakai having ya. Boleh memakai ing. Look ya. Look melihat ya. Ketika dia menyatakan kemunculan atau penampakan sesuatu, dia akan menjadi statif dan tidak boleh menggunakan present continuous. Ya, it's look, ya kan? It's look like, nah, ya kan? Kelihatannya, ya kan? Ya. Is that bread fresh? Apakah kue itu masih segar? Ya, it's look a bit old. Kelihatannya kok kayak udah tua, gitu ya. Kelihatannya kok kayak udah nggak segar lagi. Ya. Jadi ketika kita katakan kelihatannya atau sepertinya, nah itu dia menggunakan simple present atau statifnya ya. Ya, di sini ya. Nah, tetapi ketika dia berbicara tentang dynamic, kata yang look ini, ketika kita berbicara sedang melihat atau dengan menggunakan mata kita, dia bisa menggunakan looking. Ya.
What are you looking for? Sorry ya, ini salah tulis ya. Harusnya looking ya. O-nya yang 2 ya. Salah tulis ya. What are you looking for? Ya. Bisa memakai verb ing ketika dia menyatakan sedang melihat atau menggunakan matanya. Ya, apa yang kamu cari, apa yang kamu lihat, apa yang kamu selidiki. Nah, itu what are you looking ya? What is she looking for ya? Tapi ketika dia menyatakan sesuatu di dalam benda, munculnya sesuatu, ingat ya, penampakan atau kemunculan sesuatu di dalam benda atau apapun itu ya, ia memakai verb one. Kembali kepada verb one atau stative verb ya. Tidak boleh dipakai dengan continuous. Si sama juga. Si ketika dia memakai dipakai sebagai statif berarti dia menyatakan pengertian. Kalian pasti sering dengar ya katanya, oh yes I see gitu ya. Ada orang kalau ngobrol bicara la terus tiba-tiba dia bilang oh yes yes I see I see I see. Ah itu boleh. Ya memang di situ dikatakan I see langsung ya. Tetapi pengertiannya bukan saya melihat, tapi saya paham ya. Saya ngerti maksudnya itu. Ya. Oh, yes, I see ya. Tapi ketika dia menyatakan hubungan, nah baru dia I'm seeing someone ya. Are you seeing someone at the party? Apakah kamu ada berhubungan dengan seseorang di pesta itu ya? Apakah kamu ada menggandeng seseorang atau kamu sedang ngobrol dengan seseorang? Nah, itu bisa menggunakan see-nya menjadi sing ya, sing someone ya. Jawab juga bisa dengan I am seeing someone for work. Ya, saya sedang bersama seseorang untuk melakukan pekerjaan ya. Ini yang harus diingat oleh teman-teman ya. Kapan dia sebagai statif, kapan dia sebagai dynamic. Ingat kalau dia berfungsi sebagai statif berarti harus menggunakan verb one, simple present tense ya. Think. Nah, think ketika berlaku sebagai statif dia memberikan pendapat ya, pilihan pendapat. Ya, misalnya saya pikir lebih enak nonton di rumah daripada jalan-jalan ya. Bisa dikatakan I think ya watching TV is more ya than apa ya, more fun than a walk ya around ya. Jadi ada pilihan pendapat ya. Saya pikir-pikir gitu ya. Lebih baik. Nah, itu dia berbentuk statif ya yang menyatakan pilihan pendapat. Tetapi ketika dia berbentuk dynamic ya, dia menyatakan apa yang ada di dalam pikiran kita, sedang berpikir. Tapi bukan pilihan pendapat. Ini bedanya ya. Ya, ini pahami ya, dia sama-sama think ya. Ya, dia sama-sama yang berasal dari pikiran, tetapi satunya dia menyatakan pilihan pendapat, yang satu dia menyatakan apa yang sedang dalam pikiran. Menyatakan pilihan pendapat berarti dia ada dua hal yang dipilih di dalam pikirannya. Ya. Jadi think-nya dipakai simple present. Tapi ketika dia menyatakan apa yang benar-benar sedang dipikirkan untuk dilakukan, berarti dia memakai I am thinking. She is thinking. Gitu ya. Oke, any question? Kalau bingung silakan ya. Jangan bingung sendiri. Nah, sama taste juga ya. Taste ketika dia berbentuk statif, dia menyatakan rasa dari sesuatu atau benda atau makanan dan subjeknya adalah makanan itu. Contoh this candy taste like apple. Permen ini rasanya seperti buah apel. Tetapi ketika dia berbicara tentang dynamic, ya dia berbicara tentang kegiatannya, kegiatan ngapain? Kegiatan mencicipi atau merasakan sesuatu makanan. We're tasting
you are testing, she is testing, bisa. Ya, ketika dia menyatakan kegiatan merasakan makanan. Tetapi ketika berbicara tentang subjeknya, candy, apalagi ya, bread, roti ya, this bread tastes like blueberry, gitu ya kan? Roti ini rasanya seperti blueberry, ya. Apakah dia sedang merasakan pada saat itu? Ya belum tentu juga, gitu ya. Tapi dia telah tahu bahwa rasa dari makanan itu seperti apel atau seperti blueberry. Tetapi kalau yang ini dia benar-benar sedang merasakan. Oke. Ya, sampai di sini. Gimana? Ini questions atau memang benar-benar sudah paham atau nggak masuk? Ya, ini udah selesai. Ya, present continuous yang penting diingat tadi ya poin-poinnya. Yang pertama ya, time cycle-nya menggunakan now, this time, right now, just now. Kemudian formulanya ingat selalu menggunakan verb ing. Ya, is digunakan untuk it, he dan she. Ya, am digunakan untuk I, are digunakan untuk you, we dan they. Ya, kemudian ingat tadi ada yang namanya adalah stative verb yang tidak boleh digunakan dalam present continuous. Oke, sampai di sini. Gimana? Ada yang mau diperjelas atau mau ditanyakan? Ada nggak? Kalau nggak ada kita lanjut nih. Halo? Oke, ini diam berarti saya anggap paham nih ya. Saya anggap udah mengerti dulu ya. Paham, Coach. 50-50 sih coach sebenarnya. 50-50. Nah, yang 50-nya apa? Biar bisa kita ini. Kalau memang 50-50, kira-kira yang 50 belum tahunya apa? Kalau Kalau yang yang udah tahu kan nggak usah dibahas. Yang belum tahu ya kira-kira gimana? kalau yang Ayu Dewi kan udah paham coach subjek-subjeknya. Hmm. Cuman kadang kalau pas baca soal itu kadang bingung loh coach. Ngelihat Bingungnya di mana? jawabannya. Yang ngeliat Lihat jawabannya kayak jawabannya. kebalik-kebalik kayak verb Oh, ing-nya sama subjeknya kadang ketukar-tukar gitu loh coach. nggak bisa punya saya. Oh, mic-nya Minta kadang dong. HP-nya. Oh ya, nggak apa-apa, Engki. Ya, jadi untuk Abil, untuk itu makanya gini, belajar untuk melihat soal bahasa Inggris itu ya secara keseluruhan. Maksudnya lihat mulai dari subjek, misalnya tertulisnya apa, I titik titik titik, kemudian tiba-tiba yang diminta apa. Kayak tadi contohnya ya dalam soalnya ya, mana tadi soalnya? Saya ambil satu ya. Nah, kayak ini. What titik 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 right now. Nah, ini kebanyakan salah di sini gitu ya kan. Jawabannya adalah what is he doing now ya. Apa yang dia sedang lakukan. Karena dalam bentuk bahasa Inggris present tense ya. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi ketika dibikin di situ what titik-titik right now berarti kalian harus paham right now itu berarti sekarang. Sekarang itu berarti harus continuous. Berarti yang tidak berbentuk continuous langsung dihapus. Does, she do berarti itu simple present, hapus. She does present. Tinggal kalian lihat is she doing atau she doing. Nah, di dalam present continuous selalu ada to be. Berarti pakai to be-nya. Kalau si to be-nya apa? Is, ya kan? He, she, it itu pakai to be is ya. Tuh. Oke. 2124 nih sudah kita mau ada tes sekali lagi ya. Kira-kira mana udah ini belum? Kalau udah biar masuk ke tes kita lagi. Ya Lanjut coach. biar makin paham. Ada gimana ada apa? Lanjut. Lanjut ya. Oke. Nah, sekarang ada 15 soal lagi ya.
15 soal lagi, silakan dikerjakan. Ya, saya kasih waktu ya. Ini 21.25 ya. 21.30 selesai semua ya. Silakan kerjakan exercise 2-nya. Di situ juga di soal tadi, di apa di grup, sorry. Di grup tadi ada exercise 2 di bawahnya 15 soal, 5 menit dari sekarang 21.30 kita selesai. Silakan. Dari 15 sampai berapa, Coach? Enggak, 1 sampai 15 juga tulisannya exercise 2. Di Iya, bawahnya iya. itu ada exercise 2. Oh, bawahnya 1 ada ya? sampai 15 silakan ya. Oke. 5 menit ditunggu. Yang sudah bisa langsung di ini ya, bisa langsung di-chat-kan ya biar saya juga ada waktu untuk ini. Untuk menilai. Ada yang sudah selesai? Finish? Anyone? Belum, Coach. Satu menit lagi, ada yang sudah selesai? Sabar, Coach.
Coach, jawabannya dikirim di kayak tadi ya. Kalau memang sudah selesai, sebutin aja langsung Nova. Saya ketik langsung di sini. Coba, apa? CCAA D ya, D. Dudi ya, C Dudi. Dodol, C dodol. C Oh, C. C, terus C C A lagi. A A. nomor 5 CDCA Nomor 4 tadi A juga. ya. Oke, nomor 5. C6D 7C 8A 9C 8A, 9C, 10D 11B 12A 13C 14 15D 14. 14D 15D. Oh, sama-sama D ya. Oke. Oh, yang lain silakan. Oke, Hengki, Abil gimana? Surya, Agung? Sudah telat 2 menit. Bentar, Coach. Sebentar lagi. Ayo udah telat hampir 4 menit. Belum ada yang ini, Surya. Tadi yang tinggi itu Agung sama Nova. Surya juga lumayan, tapi karena tadi dia belum selesai ya. Silakan Surya, Agung. Coach, Ya. ini jawaban Hengki, Coach. Kok dianya nggak bisa on mic. Oke. Silakan jawaban Hengki. Sebutin aja. 1B 2D Ya. D. 3A Hmm. 4C 5C Hmm. 6C 7B 8B 9A 10B 11C Sebentar, 12C 10 apa? 10 balon atau dodol? balon Balon, oke. 11, 11C 12C oke. 13C 14A 15A. Oke, bentar ya. Abil udah, Coach. Sudah, Coach. Wiko udah, Coach. Itu benar tadi jawaban Hengki tadi ya. Apa? Nova? Iya, Coach, dia ngecat Oke. saya. Oke. Oke. Ini Surya, siapa Coach. nih? Abil ya? Abil ya? Oke, nih Abil nih. Catat dulu nih Abil nih. Surya, Coach.
Oke, ntar. CADA, CDCC, CDBC, CDD, CDD. Oke, Surya silakan. 1C, Ya, 2C, ya, 3A, ya. 4D, Hmm, 5C, 6C, ya, ya, 7B, ya, 8B, ya, 9A, ya, 10B, ya, 11C, ya, 12C, ya, 13C, ya. 14A, Hmm. 15A. Untuk yang 10 tadi Budi ya, Budi ya. Budi apa Dodol? Yang 10 BB. Budi ya, Budi. Oke, ntar. Oke, saya cek dulu ya. Agung sama Wiko gimana? Sudah, Coach. Belum juga? Sudah, Coach. Wiko. Udah. Ya, oke, Wiko, sebutin. 1C, Ya. 2C, Hmm. 3A, 4A, Hmm. 5D, Hmm. 6D, 7C, Oke. 8A, 9D. D. Dudi. Iya. Iya. Oke. 10. 10D, Oke. 11B, 12D, Oke. 13B, 14D, Hmm. Hmm. 15D. Oke, tinggal Agung nih ya. 1A, 2B. Tar. Bentar Agung, bentar ya. Oke, Agung silakan. 1A, 2B, Ya. 3D, 4A, Nomor 2 tadi apa? Nomor 2 apa? 2B. B. Ya, B. Oke. 3D, B lagi. D. D, oke. 4. 4A, 5A. 4A, 5C. Oke. 6D, Oke. 7C. Oke. 8A, 9C. Oke. 10D, Oke. 11B, Ya. 12A, 13C, Ya. 14, 15D. Bentar ya. Sewaktu dulu.
Oke, saya ini ya, ini ya. Oke, coba dilihat sama-sama jawabannya. Apakah benar yang saya tulis ini? Takutnya ini ya. Udah kelihatan semuanya? Ini bukan dari jawaban kalian? Coba semuanya dulu melihat. Termasuk Hengki ya. Tadi udah dikirim memang ke Nova. Oke, Hengki. Oke, coba dicek dulu semuanya. Ini bukan jawaban kalian tadi. Iya, Coach. Ya, ini jawabannya semuanya. Benar ya? Nggak ada yang salah tulis ya. Nova, Agung, 14 Wiko, Coach Abil, ya. Hengki, dan Surya. 14D. Yang siapa nih? Agung. Agung, 14 apa? D. D. Oke. Dah. Yang lain? Yo, silakan. Nova tadi udah, Agung, Wiko, Abil, Hengki, Surya. Udah benar nih jawabannya? Siap, sudah benar, yakin. Oke, ya. Udah ya, oke. Abil masuk lagi, oke. Ya, Abil, Wiko, Agung, Surya, ini sudah benar jawabannya, maka kita buka dia di sini. Nah, ini dia kalau kunci jawabannya. Nah, silakan dicek masing-masing, kira-kira gimana? Izin coach, Nah, tadi inilah HP-nya jawabannya. mati. Ya, nggak apa-apa. Ini dia jawab kunci jawabannya ya, bandingkan dengan punya kalian. Nah, dan yang cukup mengejutkan untuk saya itu yang punya Hengki ya, makanya tadi saya sempat nanya ke Nova gitu kan, benar ini jawaban Hengki gitu. Ya, jadi persentase nilainya adalah ini ya. Jadi kembali yang paling tinggi itu memperoleh nilai itu Nova ya, kongret ya Nova ya. Tadi benar 2, ini benar 2, sorry, salah 2, ini salah 1 gitu ya. Tadi udah bagus, ini malah semakin bagus ya. Kongret ya. Thank you ya untuk Nova. Kemudian untuk Agung turun ya. Tadi dapat 87%, sekarang 67. Wiko naik, bagus. Wiko walaupun memang belum memenuhi standar ya. 8. Tadi benar 8, sekarang benar 10. Tadi Agung ada yang diubah ya. Sorry. Mana tadi Agung nomor 14 ya? Oh ya, tetap aja salah. Walaupun udah diubah. Oke. Wiko ya, Wiko dia naik ya. Ya. Nih kalau kalian mau lihat nih. Ya, Wiko tadi 53%, sekarang 67 ya, naik sedikit. Ya, Abil tadi cuma benar 6, sekarang benar 10 ya, walaupun ya udah cukup bagus, tapi ini belum memenuhi passing grade ya kalau di yang sebetulnya gitu ya. 67% itu belum. Ya, 70 kalau nggak salah, 70 apa 75. Ya. Ya, yang ada peningkatan itu Nova ya, sama kemudian Wiko, Abil ya, walaupun belum dikatakan good sekali gitu ya, maksudnya masih di bawah passing, tapi ada peningkatan lah, berarti ada kenaikan ya. Hengki tadi malah turun sekali gitu ya. Nah, kemudian untuk Surya naik, tapi naiknya sedikit gitu ya, 60% dengan 67 tadi. Tapi untuk yang pretest tadi dia tidak menjawab semuanya. Jadi kemungkinan kalau menjawab semuanya bisa jadi dia menurun kalau prediksi saya gitu. Kalau benar lagi misalnya yang lainnya, kemungkinan bisa menurun gitu.
Karena tadi dibandingkan belum selesai menjawab semuanya. Ya, jadi ini ya teman-teman ya. Bisa dilihat masing-masing ya. Untuk yang masih kenaikannya belum, silakan nanti baca-baca lagi materinya, kerjain lagi soal-soal, cari soal-soal lainnya ya. Boleh teman-teman, atau nanti kalau ada waktu saya boleh kirim lagi untuk soal-soal tensi, materi tensis ya. Memang ini agak-agak perlu banyak lagi pemahaman, perlu lagi dipelajari berulang-berulang ya tensis ini ya. Jadi kalau ada waktu saya boleh untuk coba cari-cari ya. Oke ya, ini dia teman-teman ya, nanti saya kirim di grup ya. Sekali lagi kongres untuk Nova ya, yang istilahnya konsisten ya. Oke, ada pertanyaan untuk yang ini teman-teman?